Welcome back to my YouTube channel, back with me, saya Ogi Junanda. Channel ini akan terus memberikan kisah nyata tentang fakta unik, cerita horor, info dunia, kisah misteri, dan kriminal case. Jangan lupa subscribe channel ini, dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Apakah kalian pernah mendengar rumah hantu Madame LaLaurie? Rumah tua yang terletak di New Orleans, Amerika Serikat. Rumah ini dihuni oleh ratusan hantu dengan wujud yang sangat mengerikan. Aktor terkenal Nicholas Cage juga pernah tinggal di rumah tua ini, dan dia juga diganggu oleh hantu-hantu penghuni rumah tua tersebut. Dan berikut cerita mengerikan di balik rumah hantu ini. Sebelum namanya dikenal sebagai Madame LaLaurie, nama sebelumnya adalah Mary Delphine Massetti. Dia lahir di New Orleans pada tanggal 19 Maret tahun 1787. Nama LaLaurie adalah nama belakang dari suaminya yang ketiga, yaitu Leonard Louis Nicholas LaLaurie. Sehingga pada akhirnya dia dikenal orang sebagai Madame LaLaurie. Madame LaLaurie adalah seorang sosialita kaya yang memiliki banyak budak. Jumlah budak yang dimilikinya dikabarkan hampir 100 orang. Seperti banyaknya sosialita di masa itu, dia memelihara banyak budak di rumahnya. Pada awalnya, warga sekitar sempat merasa kagum dengan sikap Madame LaLaurie yang memperlakukan budak-budaknya dengan sangat baik dan penuh perhatian. Tetapi ada sebuah rumor yang mengatakan bahwa perlakuan baiknya tersebut hanyalah sebuah pencitraan belaka. Madame LaLaurie lahir dari keluarga yang terpandang. Ayahnya membawa mereka pindah dari Indiana ke New Orleans sekitar tahun 1730. Kedua orang tua Madame LaLaurie menonjol di komunitas Krul, Eropa Kota. Pamannya adalah seorang gubernur Provinsi Spanyol Amerika di Louisiana dan Florida selama tahun 1785 sampai tahun 1791. Sepupunya yang bernama Augustin de Massardi menjadi wali kota New Orleans dari tahun 1815 hingga tahun 1820. Pada tanggal 11 Juni tahun 1800, Madame LaLaurie menikah dengan Don Ramon de Lopez Angulo. Dia seorang perwira tinggi kerajaan Spanyol. Don Ramon meninggal di Havana. Beberapa hari setelah kematian suaminya, Madame LaLaurie melahirkan putrinya yang bernama Delphine Lopez Angulo de la Sandalaria. Nama panggilannya adalah Borquita. Pada bulan Juni 1808, Madame LaLaurie menikah dengan seorang pria yang bernama Jean Blanqui, seorang bankir, pengacara, pedagang, dan legislator yang terkenal. Madame LaLaurie memiliki 4 anak dari Jean Blanqui. Jean Blanqui lalu meninggal pada tahun 1816. Pada tanggal 25 Juni tahun 1825, Madame LaLaurie menikah dengan seorang dokter yang bernama Leonard Louis Nicholas LaLaurie. Dari pernikahannya yang ketiga inilah dia dikenal sebagai Madame LaLaurie. Padahal nama aslinya adalah Mary Delphine Massetti. LaLaurie adalah nama belakang suami ketiganya ini.
Namun pernikahannya itu menunjukkan tanda-tanda ketegangan pada tanggal 16 November tahun 1832. Madam mengajukan petisi ke pengadilan distrik untuk pemisahan tempat tidur dan pisah rumah dengan suaminya. Madam mengklaim bahwa suaminya yang ketiga ini perlakuannya tidak baik terhadap anak-anak Madam dari pernikahan Madam sebelumnya. Setelah mengalami kegagalan di setiap kali dia menikah, diduga Madam mengalami depresi. Setelah berpisah dengan suami ketiganya, Madam mengalami perubahan mental yang sangat drastis. Dia telah beberapa kali ditangkap karena penyiksaan terhadap budak-budaknya. Namun karena dia berasal dari keluarga petinggi dan terpandang, dia dapat lolos dari hukuman dengan mudah. Pada suatu hari, Madam LaLaurie mengikat koki pribadinya di kompor dengan rantai besi. Sang koki akhirnya memutuskan untuk membakar rumah Madam LaLaurie daripada harus menjalani hukuman yang sangat kejam dari majikannya tersebut. Kebakaran besar pun terjadi. Hal itu mengundang seluruh perhatian warga kota, dan kejahatan Madam LaLaurie terhadap budak-budaknya pun terungkap. Saat kebakaran rumah terjadi, Madam LaLaurie berhasil kabur dari New Orleans. Daripada harus menghadapi tuduhan atas tindakan kekejamannya terhadap budak-budaknya, dia lebih memilih untuk membiarkan rumahnya terbakar bersama para budak yang ada di dalamnya. Para warga berusaha menyelamatkan para budak yang ada di dalam rumah, tetapi pintu-pintu di dalam ternyata terkunci, sehingga mereka harus mendobrak pintu-pintu itu. Setelah budak-budak berhasil diselamatkan dari rumah yang terbakar itu, hal yang sangat mengerikan adalah ditemukannya mayat para budak dalam keadaan mengenaskan, seperti ditemukan mayat wanita yang tulangnya patah dan tubuhnya dijahit dengan tangan-tangan mayat lainnya, sehingga menyerupai kepiting. Ditemukan juga wanita yang terbungkus usus manusia, wanita yang telah diamputasi dan kulitnya dikupas. Posisinya melingkar yang membuatnya terlihat seperti ulat. Mayat lain juga ditemukan di atas loteng, di mana mayat-mayat para budak tersebut telah dimutilasi dan tidak dapat dikenali. Organ tubuh mereka juga tidak semuanya utuh, bahkan ada yang sudah berceceran. Hal ini membuat Madam LaLaurie disebut sebagai wanita yang paling brutal dan kejam dalam sejarah. Setelah kebakaran besar yang melanda rumah itu akhirnya direnovasi dan dirubah menjadi rumah baru yang disewakan. Orang-orang yang pernah tinggal di rumah itu mengatakan bahwa mereka sering melihat penampakan hantu dengan wujud yang sangat mengerikan. Bahkan juga ada yang mengaku melihat sosok hantu budak tanpa pakaian yang dirantai dan suka mengejar-ngejar orang yang di dalam rumah tersebut. Rumah Madam LaLaurie ini pun sampai sekarang masih berdiri kokoh di New Orleans, Amerika Serikat. Tetapi tidak ada penghuni yang bertahan lama saat menempati rumah tersebut. Dikabarkan seorang aktor terkenal, Nicholas Jack, pernah menyewa rumah tersebut untuk pembuatan film. Dan di saat berada di rumah tersebut, dia sering diganggu oleh hantu-hantu yang ada di rumah itu. Sekian video dari saya kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir dan menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa padamkan tulisan merah yang bertuliskan subscribe di bawah. Dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya.